Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Apakah suara saya jelas? jelas, Kak Edi. Oke, baik. Saudara, sebagaimana kita udah belajar akhir zaman, ya, kita jangan fokus kepada ketakutan kita, fokus kepada saudara kengerian apa yang terjadi. Ya, Alkitab bilang, saudara, kalau kita bertahan sampai akhir, maka sampai kesudahannya, maka kita akan selamat. Nah, maksudnya di situ, saudara, kita bertahan sampai akhir itu kalau kita, saudara, berfokus ke agendanya Tuhan. Nah, kalau kita melakukan agendanya Tuhan, saya percaya, saudara, kita tidak akan berfokus kepada ketakutan kita, kebingungan kita, tapi kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, kita fokus kepada agendanya Tuhan. Nah, agenda Tuhan yang terbesar di akhir zaman adalah, saudaraku, penuaian yang besar. Ya, akan ada penuaian yang besar. Akan ada, saudaraku, ya, revival yang besar. Mari kita fokus ke agendanya Tuhan. Nah, Tuhan mau kita jadi penuai-penuai yang efektif. Nah, hari ini saya mau membahas bagaimana kita menjadi penuai yang efektif. Nah, saudara, kalau kita lihat gereja mula-mula, next, itu adalah penggenapan dari Pondok Daud. Ya, karena Pondok Daud itulah nubuat tentang gereja mula-mula, saudara. Nubuat juga tentang gereja akhir zaman. Ya, gereja akhir zaman akan seperti Pondok Daud, di mana, saudara, nanti banyak suku-suku Edom akan percaya dan akan banyak sekali ya bangsa-bangsa yang datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita siap nggak menuai? Nah, saudara, gereja mula-mula siap menuai karena, saudaraku, ada prinsip-prinsip yang kita perlu pelajari hari ini, saudara. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 40 sampai 42. Nah, kalau kita baca dari ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, mengapa gereja mula-mula begitu efektif dalam menuai jiwa-jiwa, saudara? Dan kalau kita lihat keberhasilannya tinggi sekali. Nah, saudara, saya pernah mendengar sebuah hasil research dari Billy Graham Evangelistic Association. Mereka katakan begini, saudara. Ya, di zaman modern ini, ya, kalau ada tuaian, ada orang-orang yang percaya, ya, itu ternyata sedikit sekali orang-orang yang percaya itu tinggal tetap di dalam gereja. Nah, Billy Graham Evangelistic Association sendiri mengaku, saudara, mereka sudah punya follow-up program yang sangat canggih, saudara, yang terbaik di dunia. Ya, kalau mereka itu Billy Graham khotbah, langsung jiwanya di follow up, saudara. Dan follow up-nya sangat keren, hebat sekali. Menghabiskan miliaran rupiah, saudara. Tiap kali KKR follow up-nya miliaran rupiah. Nah, itu kata mereka, saudara, hasilnya ternyata hanya 10% yang dapat ditampung di dalam gereja. Yang 90% hilang begitu aja, saudara.
Wow, ya sayang sekali ya saudara. Jadi dari 100% yang diperoleh dari tuayan itu, hanya 10% yang tinggal tetap dalam gereja. 10%, bayangin. Nah, lalu mereka bilang gini, saudara, kalau hasil tuayan itu tidak di-follow up, tahu nggak berapa persen hasilnya, saudara? Atau follow up-nya buruk, ya, tahu saudara berapa persen? 0,3 sampai 0,4%. Dan itu terbukti. Abalov pernah ngalamin, saudara. Waktu Reinhard Bonke datang, saudara, itu Abalov kirim ya konselor terbanyak, 400 konselor. Saya ingat itu, saudara. Nggak tahu Hadi udah percaya belum, udah bertobat belum waktu itu. Kirim 400 konselor. Kita dapat rata-rata 2 jiwa, saudara. Tiap konselor rata-rata dapat 2 jiwa. Jadi saya pernah waktu itu lihat, saudara, jumlahnya kira-kira Abalov dapat 1000-an jiwa, saudara. Wow, 1000, bayangin. Itu Reinhard Bonke khotbah, kita dapat 1000 jiwa. Tapi tahu nggak, saudara, yang tinggal tetap di gereja berapa, saudara? 3. Jadi benar survei itu, saudara, cuma 0,3 sampai 0,4%. Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali, saudara. Betul? Sedih. Nah, saya mau tanya saudara, gereja mula-mula, berapa hari itu mereka, saudaraku, menuai jiwa? Kira-kira 3.000 jiwa, betul? Nah, ini ditulisnya kira-kira 3.000 jiwa. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa dari 3.000 itu yang tinggal tetap di gereja? Nah, kalau saudara baca dalam terjemahan Chinese, itu lebih jelas. Karena setelah ayat 41, ayat 42-nya dibilang begini, ya. Mereka itu juga tamentu, ya. Jadi mereka itu juga siapa? Yang 3.000 itu. Ya, mereka semua itu, saudara, juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan seterusnya. Jadi, saudara, ya, kita lihat sangat jelas bahwa gereja mula-mula, saudara, 3.000 orang bertobat hari itu, 3.000 juga yang tinggal tetap. 3.000, saudaraku, yang tinggal tetap. Keberhasilannya 100%. 100%. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kita perlu belajar, kan? Kenapa? Kenapa gereja mula-mula begitu tinggi, ya, saudaraku, keberhasilannya dalam saudara, membuat buah yang mereka dapat itu tetap. Nah, saudara-saudara, saya percaya, saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, karena gereja mula-mula mempraktekkan 4 segera. Nah, praktekkan ini, saudara. 4 segera, ya, secepatnya, 4 segera. Mari kita lihat next, apa 4 segera itu, saudara? Yang pertama, segera di follow up. Kalau tadi saudara baca ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi setelah orang terima Yesus, saudara, nggak boleh dibiarkan begitu aja. Ya, kita pikir, oh puji Tuhan, udah terima Yesus, haleluya. Ya, nah itu yang terjadi di hari-hari ini. Kita bukan penuai yang baik. Penuai yang baik, saudara, segera sesudah orang terima Yesus, ataupun mau didoakan, ataupun mau dijangkau, ataupun mau, saudaraku, dia dihubungi. Nah, itu cepat, saudaraku, follow up. Ya. Nah, di follow up sampai dia mau bikin keputusan, saudaraku, ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dibaptis. Nah, ini follow up ini, saudaraku, yang kita kurang. Nah, penelitian menunjukkan, saudara,
seorang jiwa baru datang ke komunitas gereja, kalau dalam 72 jam dia tidak di follow up, hilang jiwa itu biasanya. Hilang, saudara. Nah, karena itu follow up itu perlu cepat, segera. Mari kita segera follow up. Ketika kita dapat, saudaraku, jiwa hasil KKR yang tadi Hadi katakan, cepat. Dalam 72 jam, saudaraku, paling telat. Kita mesti kontak sama dia, kita mesti follow up, kita mesti, saudaraku, lakukan pelayanan follow up yang baik. Ya, nah itu dia, saudara. Jadi segera di follow up. Nanti saya akan bahas bagaimana kita melakukan follow up. Ya, nah yang kedua, saudara, dikatakan mereka itu they continue in the teaching of the apostle and fellowship. Ya, they continue. Ya, mereka berlanjut, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan. Lihat, gereja mula-mula, saudara, begitu orang bertobat, begitu orang percaya, langsung gabung ke Komsel dan Kompak. Karena mereka langsung berlanjut, ya, dalam persekutuan. Nah, di mana persekutuannya orang-orang percaya? Nah, kalau saudara baca, waktu itu yang paling utama bersekutunya di rumah-rumah. Ya, disitulah mereka, saudaraku, bersekutu. Ya, jadi yang di rumah-rumah itu apa? Komsel. Dan waktu itu juga ada Kompak, Hafruta, sistem pemuritannya orang Yahudi, saudara. Jadi, ya saudara, jiwa baru itu langsung masuk ke dalam, saudaraku, Kompak dan Komsel, ya. Nah, segera bergabung ke Komsel dan Kompak. Selanjutnya, mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini apa, saudara? Pengajaran dasar, pemuritan. Mereka segera dimuridkan dengan SPK, ya. Segera, saudara, jangan tunggu lama-lama. Ya, jangan tunggu, oh nanti tunggu programnya datang. Enggak, kita langsung aja pemuritan. Ya, saudara. Nah, setelah itu jiwa-jiwa yang ngalamin Tuhan, saudara, mereka ya didorong untuk bersaksi lagi. Ya, bersaksi dan memenangkan jiwa. Mereka, saudaraku, disuruh bersaksi dan memenangkan jiwa. Mereka bawa lagi. Makanya dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Nah, mereka nggak bergantung sama KKR, saudara. KKR kita itu cuma trigger, tapi nanti mesti terjadi daily, tiap hari ada yang bersaksi menangin jiwa, ada yang bersaksi menangin jiwa, tidak bergantung sama KKR. Makanya KKR ini kita buat bukan untuk saudara menggantikan kompak-kompak menjangkau jiwa. Ya, ini cuma trigger, saudara. Ya, jadi ini cuma satu saudaraku, menyalakan api, momentum. Tapi kita perlu, saudara, tiap hari, ya, orang itu pergi kompak-kompak, saudaraku, menjangkau jiwa. Ya, itu yang membuat gereja mula-mula adalah saudara, penuai-penuai yang efektif. Nah, ingat 4 segera. Coba dihafalin, saudara. Segera di follow up. Kedua, segera bergabung ke Komsel atau Kompak. Segera dimuridkan, ya, diberi SPK. Kemudian segera bersaksi dan memenangkan jiwa lagi. Kalau 4 segera ini ada, saudara, wow, pasti dahsyat banget, ya. Nah, sekarang, saudara, kita mau lihat, saudara, ya, bagaimana follow up yang terbaik. Nah, next, kita harus tahu dulu pelayanan gereja mula-mula, saudara. Ya, kalau kita baca saya akan bacakan New King James, ya. Kisah 5 ayat 14. Ada 4 ayat dalam Kisah Rasul, bunyinya ya seperti ini. Tapi ini yang paling jelas, saudara. And believers were increasingly added to the Lord. Added to the Lord. Multitude of both men and women. Nah, saudara perhatikan ayat ini
ya, unik sekali. Dan orang-orang percaya, ya, secara eksponensial nih, secara eksponensial, increasingly, ya, ditambahkan kepada Tuhan, ya, orang-orang banyak, ya, apakah baik laki-laki maupun wanita. Aneh sekali saudara ayat ini. Ditambahkan, ya, secara eksponensial, ya saudara, ini increasingly artinya eksponensial, ditambahkan kepada Tuhan. Nanti saudara baca, ini ayat ada 4 di Kisah Rasul. Ditambahkan kepada mereka, ditambahkan kepada jemaat, ya, tapi ayat ini saudara, ditambahkan kepada Tuhan. Siapa Tuhan ini saudara? Oh, Tuhan Yesus, betul? Loh, kok aneh ditambahkan kepada Tuhan? Ya, siapa yang nambahin? Ya, jelas Allah. Ya, lucu ya, Allah menambahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, siapa Tuhan di sini? Itulah Kristus kepala dan jemaatnya, tubuhnya. Jadi Kristus, ya, Tuhan itu dilihat sebagai Kristus korporat. Jadi Kisah Rasul itu cerita tentang Kristus korporat. Ya, Kristus kepalanya dan tubuhnya tiap hari ditambahin dengan orang-orang percaya. Ya. Jadi inilah saudaraku cerita tentang tubuh Kristus sebenarnya Kisah Rasul itu. Jadi saudara, pelayanan dalam Kisah Rasul itu pelayanan tubuh. Ya, pelayanan tubuh itu gini saudara. Jadi Tuhan kepalanya, ya, atau lebih tepat saudaraku Allah menggerakkan saudaraku, ya, supaya jiwa-jiwa, ya, datang dan dicantum ke dalam tubuhnya. Dicantum ke dalam tubuhnya, saudara. Itulah pelayanan penginjilan yang disebut penginjilan tubuh. Nah, selama ini saudara, penginjilan bukan penginjilan tubuh, penginjilan pribadi. Nah, ini barat, ini konsep barat. Saya pergi menangin jiwa, ya, cukup sampai dia terima Yesus. Habis itu saya tepuk tangan, haleluya, udah selamat. Ya, saudara, tapi hilang jiwanya kan. Nah, kenapa? Karena konsepnya bukan pelayanan tubuh. Kalau pelayanan tubuh itu gini, saudara. Ya, diutuslah 2-3 orang, kompak itu pergi. Ya, nah, kompak ini kan tubuh, ya. Mereka doa kepada yang empunya tuayan, yaitu Allah. Nah, nanti Allah, saudara, menggerakkan orang-orang damai, ya, mempertemukan 2-3 orang ini dengan orang damai. Nah, orang damai itu udah disiapin Tuhan. Ya, itu bukan kita yang menyiapkannya, Tuhan, sang empunya tuayan. Dia udah siapin. Dia bilang tuayan itu sudah menguning. Ya, jadi kita nggak perlu lagi doain tuayan, nggak perlu. Kita minta aja kepada yang empunya tuayan, itu Allah sendiri Bapa, minta saudaraku supaya dia mengutus kita, kompak-kompak ini tubuhnya, untuk pergi diketemukan. Nanti dia yang ketemukan. Dia yang edit to the Lord. Dia yang saudaraku membawa, ya, add people to the Lord. Dia yang saudaraku menambahkan jiwa-jiwa ke dalam tubuhnya Kristus, kepada tubuhnya Tuhan. Ya, nah itu saudaraku penginjilan tubuh. Jadi kita harus melakukan pelayanan tubuh, tapi kita enggak. Kita gereja sekarang bukan pelayanan tubuh, pelayanan pribadi. Makanya enggak dahsyat. Lihat 3 jenis pelayanan ini, saudara. A, B, C, 3 gambar ini. Yang pertama, 1 orang lama melayani 3 jiwa baru. Ya, yang kedua, ya saudara, 3 jiwa lama melayani 1 jiwa baru. Nah, mana lebih dahsyat, A sama B? Mana lebih efektif? Oh ya, pasti B dong, saudara. Kenapa? Karena kalau B, 3 orang itu, saudara, karunianya lengkap. Dia bisa praktek 5, 7, 9. Berarti pelayanannya setara dengan
Kristus waktu ada di dunia ini. Ya, dia akan melakukan, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan Bapa. Ya, ini dahsyat, melayani satu jiwa baru ini. Satu jiwa baru ini seperti dilayani oleh Yesus sendiri. Karena 3 orang ini mempraktekkan 5, 7, 9. Semua karunia ada di situ, saudara. Makanya komplit. Makanya satu orang ini, wow, mengalami seperti pelayanan Kristus. Tapi kalau yang kiri, yang A, satu orang melayani 3, wow, satu orang ini berat sekali. Karena satu orang nggak bisa punya 5, 7, 9 komplit. Ya, 5 pelayanan, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus. Nggak bisa dia punya, saudaraku, komplit. Dan dia satu orang nanganin 3, kewalahan. Ya, 3 jiwa ini, saudaraku, dilayani satu. Berat. Ya, akhirnya nggak tuntas, pelayanannya nggak baik, saudaraku. Ya, tidak maksimal. Nah, tapi saya mau tanya, saudara, kita di sekarang ini di gereja modern lebih banyak pelayanannya A atau B? A, betul? Lihat, semuanya A. Ya, kita lihat pria sejati model begini, wanita bijak model begini, semua SPK kita dulu model begini semua. Betul? Pemuritan kita juga model piramida. Satu muridin 3, ya nanti 3 ini udah dimuridkan, muridin lagi 3, 3, 3, atau satu muridin 12, 12 punya murid 12 lagi. Kan begitu, saudara. Bergantung kepada satu orang. Nah, ini nggak dahsyat. Tapi kalau yang di tengah, wow, ini luar biasa. Nah, ini yang nanti kita lihat. Ini yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Inilah kisah Rasul. God added to the Lord. Ya, jadi saudaraku, ini pelayanan tubuh. Nah, tapi ada yang lebih hebat lagi, saudara. Yang paling kanan. Yang paling kanan, saudara. C, itu yang paling maksimal. Kenapa, saudara? Kalau bagian A, ya, yang disuruh jadi imam hanya ya yang baju putih aja, saudara. Itu jadi imam. Jiwa barunya disuruh terima, terus terima. Ya, memang mungkin jiwa baru masih perlu begitu. Ya, tapi saudara, yang nggak maksimal. Nah, kalau yang B, saudara, ini bagus, lumayan. Ya, 3 orang itu jadi imam. Yang satu jiwa baru, saudara, ya dia dilayani. Tapi yang paling bagus, saudara, jiwa barunya pun diajak jadi imam. Kenapa, saudara? Begitu dia lahir baru, dia sudah imam. Maka, saudara, kalau 4 orang ini semua jadi imam, betapa dahsyatnya pelayanan itu, saudara. Nah, maka kita perlu praktekkan ini, saudara. Ya. Nah, jadi, saudara, selanjutnya kita lihat, saudara. Jadi kita mesti langsung setelah follow up, saudara, langsung praktek SPK dalam kompak, saudara. Langsung, jangan lama-lama. Ya, setelah follow up, langsung praktek SPK dalam kompak. Nah, kita lihat ya Lukas 10 ayat 1 dan ayat 7. Ya, kita nggak usah baca semua, nggak ada waktu. Lukas 10, saudara. Nah, kita lihat kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya ke kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, perhatikan, saudara. Yesus ya dalam penginjilan, saudara, dalam memenangkan jiwa, ya dia selalu mengutus berdua-berdua. Ya, bahkan semua rasul-rasul dalam perjalanan selalu berdua bertiga. Perhatikan, saudara. Paulus hampir nggak pernah sendirian. Dia hanya tercatat sekali aja di Kisah Rasul sendirian. Ya, waktu dia di Athena, itu pun menunggu Timotius datang. Ya, itu sekali-kalinya dia sendirian. Bahkan Paulus sampai dia mati, saudaraku, syahid, dia selalu 2-3 orang. Baca, saudaraku, Kisah Rasul. Ya, ini bagian dari pengajaran
rasul-rasul bahwa nggak boleh sendirian, saudaraku. Selalu berdua dan bertiga. Nah, ada nggak penginjilan sendirian? Ada, tapi nggak banyak. Itu kasus-kasus khusus. Contohnya waktu Filipus, saudaraku, ya dia disuruh ke Samaria. Nah, Filipus itu sendirian, ya saudara. Nah, sendirian itu karena Filipus memang penginjil, saudara. Ya, orang yang punya karunia menginjil, dia punya karunia. Tapi kalau semua orang kalau disuruh menginjil, selalu Tuhan utusnya berdua bertiga. Selalu. Lihat Petrus di Kisah Rasul 3. Ya, waktu ketemu orang lumpuh di pintu gerbang. Apa katanya, saudara? Ya, Petrus bilang begini, ya, lihatlah kepada kami. Look at us. Lihat kami. Wow. Dia tidak bilang, lihat saya. Saya ini paus pertama, kamu tahu? Ya, namanya Petrus. Paus pertama. Enggak. Lihat kepada kami. Kami itu siapa? Kompak. Ya, karena rasul-rasul praktek kompak terus. Kalau saudara baca sampai Kisah Rasul, ya sekian itu masih praktek kompak. Perhatikan saudaraku, ya dia bilang perhatikan, lihatlah kami, ya. Lalu dia bilang begini, nah boleh satu orang yang mendoakan, tapi dia datang dengan tubuh Kristus, pelayanan tubuh. Lihatlah kami. Lalu Petrus bilang begini, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Wah, dia praktek iman sebiji sesawi. Dia tidak lagi, saudaraku, berdoa seperti Yesus. Dia perintahkan, bangkit dan berjalanlah. Ya, dia perintahkan. Jadi orang itu langsung bangkit dan berjalan. Nah, terus kemana orang itu? Mereka ikut Rasul Petrus dan Yohanes, ikut dia. Langsung di follow up, saudara. Ya, jadi tidak dibiarin. Ya, karena waktu itu saudara banyak sekali musuh di sana. Ya, mereka ingin melemahkan jiwa baru ini. Maka Petrus dan Yohanes ajak dia ikut mereka. Langsung dibawa ke kompaknya mereka. Nah, kita kalau follow up jiwa harus kayak gitu, saudara. Nah, kita lihat ya, jadi selalu diutus berdua-berdua. Nah, dua orang ini ketika udah menemukan orang damainya, ayat 7, disuruh apa? Tinggallah dalam rumah itu. Kalau kamu udah menemukan orang damai, tinggallah di rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Nah, kenapa disuruh tinggal di situ, saudara? Kenapa, saudara? Ya, follow up. Ya, disuruh follow up jiwa itu dan langsung muridkan. Itu dia, langsung muridkan. Siapa yang muridkan? Dua orang ini yang diutus. Berarti dua memuridkan orang damai. Terserah, kalau orang damainya satu, berarti dua muridin satu. Kalau orang damainya dua, berarti dua muridin dua. Kalau orang damainya tiga, dua muridin tiga. Jadi bukan satu muridin orang damai, bukan dua. Dua. Nah ini dia, saudara. Jadi kompak. Kompak yang memfollow up, kompak yang melakukan SPK, saudara. Bisa nggak? Bisa. Kompak bikin SPK lebih keren, saudaraku. Ya, luar biasa. Nah, dulu saudara Komsel saya nggak tumbuh-tumbuh, saudara. Ya, saya, aduh, udah lama ngajarin tentang ini, saudara. Belum nangkep-nangkep. Tapi ketika pandemi ini, saudara, mulai mereka nangkep, saudara. Nah, saya kemudian ya dorong mereka, ayo kalian berdua bertiga kompak ini langsung follow up jiwa. Ya, follow up jiwa. Ya, menangkan jiwa, langsung SPK-kan. Jangan tunggu ya, belum ada programnya Pak Edi. Jangan, langsung praktek SPK. Mereka praktekin, saudara. Mereka follow up jiwa. Kemudian mereka langsung ajarin SPK.
Ya, ada satu kompak, saudara. Ya, mereka produktif sekali. Mereka orang-orang sederhana tadinya, saudaraku. Bahkan ya mereka itu nggak tahu banyak tadinya. Bahkan sebelum pandemi mereka itu udah lemah, udah tidak mau lagi, saudaraku, ya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi lewat pandemi ini Tuhan lawat mereka. Nah, 3 orang ini, saudara, kemudian praktek Lukas 10 ini. Tahu nggak, saudara, sekarang mereka dapat 20 orang damai. Orang damai 20, saudara. 20 ini udah di SPK-kan. Ya, dan mereka udah siap jangkau lagi. Ya, saudara, itu luar biasa. Makanya, saudara, ayo kita, ya, mari kita praktek 4 segera ini. Nah, sekarang saya mau kembali, ya, sharing tentang bagaimana kita follow up jiwa. Oke? Nah, follow up jiwa itu belajar dari Barnabas, saudara. Karena dibilang begini, Barnabas itu orang yang baik, dia penuh dengan roh dan penuh dengan iman, maka banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Barnabas itu pembawa jiwa, ya, karena dikatakan dia membawa orang kepada Tuhan. Nah, kenapa Barnabas adalah pembawa jiwa, saudara? Karena Barnabas, ya, itu nama Barnabas adalah encourager, the son of encourager. Bar, anak dari, ya, Nabas itu parakletos, yaitu istilah Roh Kudus dalam bahasa Aram, saudara. Jadi Barnabas boleh dikatakan dia anaknya Roh Kudus. Ya, dia anaknya Roh Kudus, anaknya parakletos. Nah, parakletos, saudara, artinya adalah pendamping. Pendamping, itu dia. Ya, jadi Barnabas itu, saudara, kenapa dia pemenang jiwa? Karena dia suka mendampingi jiwa itu. Mendampingi, tahu, saudara, deketin dia, bangun hubungan sama dia, ya, terus-terusan bangun hubungan. Nah, ingat, saudara, hubungan adalah jembatan untuk penginjilan. Hubungan adalah jembatan, saudaraku, ya, untuk memenangkan jiwa. Jembatannya dulu bangun, saudara. Nah, jembatannya apa? Hubungan. Nah, Barnabas ini, ya, Tuhan pakai dia, ya, dia sangat, saudaraku, ya, ahli membangun hubungan. Nah, belajar dari Barnabas. Lihat Barnabas, saudara. Paulus lagi, ya, apa, ditolak, dia bangun hubungan sama Paulus. Akhirnya Paulus, saudara, nggak hilang, ya kan? Dia ngerti memfollow up jiwa baru. Barnabas, ya, ngerti. Dia tolong Paulus, waktu itu namanya Saulus, kenalin kepada rasul-rasul lain, ya. Terus Paulus ini memang rada bandel, saudara, ya. Aduh, dia bandel memang waktu awalnya. Suka berdebat dia. Dia bikin masalah di gereja Yerusalem. Sampai akhirnya pemimpin-pemimpin gereja Yerusalem, aduh, terganggu banget. Udahlah, si Saul ini kita kasih one way ticket. One way ticket biar dia pulang ke kampungnya, jangan bikin masalah. Gara-gara dia, aduh, timbul masalah, kontroversi, ribut. Ya udah, pulangkan saja ke rumah orang tuanya. Ya, Saulus pulang ke Tarsus, saudara. Aduh, itu sebenarnya, maaf, saudara, itu tanda kutip, ya, sebenarnya sadis, saudara. Membawa orang, ya, memulangkan orang ke tempat yang nggak ada gereja. Ingat, gereja belum nyampe di Antioquia. Jiwa baru ini, bayi rohani ini, ditaruh di tempat yang nggak ada saudara seimannya. Nggak ada, dia sendirian, Saulus di situ. Waduh, waduh, saudara. Mestinya Saulus, ya, saudara, dia nggak survive. Pasti dia nggak survive. Ya kan? Kesian banget. Jiwa baru, bayi, baru lahir, ditaruh di pinggir jalan. Ya, nggak ada keluarga yang, saudaraku, mengurusi dia. Bayi itu gimana, saudara? Kalau saudara bayi itu gimana? Nah, saudara, waktu
revival terjadi di Antioquia, saudara. Barnabas di situ mengalami revival. Dia lagi sibuk menangin jiwa, saudaraku. Tiba-tiba dia teringat. Dia teringat Saulus, saudara. Dia teringat Saulus itu ada di Tarsus, saudara. Nah, Barnabas stop dulu, dia berhenti dari urusin revival itu, saudara. Dia khusus pergi ke Tarsus mencari jiwa baru ini, saudara. Yang sendirian, kesepian, tidak ada yang memperhatikan, saudara. Ya, Barnabas, saudaraku, cari di mana rumahnya Saulus, saudaraku. Saulus mungkin udah kecewa, saudara. Penglihatan yang dia lihat bahwa Tuhan mau pakai dia, mungkin, saudaraku, waktu itu dia udah hilang harapan. Mungkin dia berpikir begini, jangan-jangan saya salah lihat penglihatan itu. Dia mungkin udah kecewa, udah padam rohnya, saudara. Dia mungkin udah kembali menjadi pembuat tenda, saudara. Tapi satu hari, saudara, Barnabas datang ke kota itu, Tarsus. Dia cari, dia tanya, dia nggak tahu, dia nggak pernah ke Tarsus mungkin. Dia tanya sama orang, ada nggak orang yang namanya Saulus, pembuat tenda itu? Ada nggak? Oh, saya nggak kenal, Pak. Tanya lagi, ada nggak orang yang namanya Saulus, pembuat tenda? Oh, Saulus itu ada. Bapak terus saja ya ke sebelah kiri dan cari dia. Saudara-saudara, hari itu mungkin Saulus sedang bengong, memikirkan masa depannya, saudara. Benar nggak ya penglihatan yang saya lihat? Tuhan mau pakai saya. Tuhan panggil saya jadi rasulnya. Benar nggak ya? Tiba-tiba, saudara, dia dengar suara dari jauh. Saulus, Saulus. Dia ingat suara ini, saudaraku, tidak asing bagi dia, saudara. Suara ini, dia pernah dengar suara yang memperhatikan dia, saudara. Suara yang concern sama dia. Suara yang, saudaraku, sangat memperdulikan dia, saudara. Dia tahu ini suara siapa, saudara. Dan dia lihat Barnabas datang lari. Saulus, Saulus, puji Tuhan aku ketemu kamu. Kamu gimana, Saulus? Dia peluk Saulus, saudaraku. Ya, Saulus menangis, saudara. Barnabas, kamu kok ada di sini? Kamu kok ada di sini? Apa kamu kebetulan lewat? Barnabas bilang, enggak, Saulus. Aku sengaja mencari engkau. Aku sengaja mencari engkau. Karena aku mau kamu bersama-sama dengan aku, Saulus. Ayo bersama-sama dengan aku. Lagi ada revival di Antioquia. Mari ikut aku. Ikut aku. Bantu pelayanan ini. Mari kita sama-sama. Wow. Saudara, itu hatinya Barnabas. Saudara punya hati seperti Barnabas? Saudara, jangan bingung soal teknik-teknik follow up. Punya spiritnya Barnabas. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar seperti Barnabas, Tuhan. Punya hatinya Roh Kudus. Karena Barnabas artinya anaknya Roh Kudus. Dia begitu penuh Roh Kudus, saudaraku, sehingga dia penuh dengan belas kasihan untuk jangkau jiwa, saudara. Dia penuh dengan iman, sehingga, saudaraku, dia percaya bahwa, saudaraku, jiwa-jiwa itu, ya, kalau dimuridkan, mereka bisa, saudaraku, ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Barnabas, pemenang jiwa yang luar biasa. Saudara, mari kita punya hati Barnabas. Nah, sekarang baru tekniknya, saudara. Bagaimana memfollow up jiwa? Saudara, sederhana aja. Ya, saudara asal punya belas kasihan, connect sama jiwa itu, connect aja tiap hari, ya, telepon dia, saudara. Ya, terus sambil peka dipimpin Roh Kudus,
Nanti Roh Kudus kasih tahu, ya lewat apa kita bisa bangun hubungan lebih dalam. Nah, biasanya ya, lewat kebutuhan-kebutuhan dia, saudara. Ya, dia punya kebutuhan kalau kita jawab, itu dia tersentuh. Dia akan tersentuh, saudara. Walaupun kita nggak bisa penuhi semua kebutuhannya, ya, mungkin soal keuangan, tapi kita concern. Kita doakan. Ya, kita saudaraku concern sama kebutuhannya. Terus apalagi saudara? Concern sama persoalan yang dia sedang alami. Pergumulan yang dia sedang alami, saudaraku. Kita concern. Ya, kita temenin dia kayak Barnabas. Nah, itu dia menemani, saudara, mendampingi. Itu aja, saudara. Follow up itu gitu. Ya. Nah, kalau saudara bisa masuk dari situ, nah, seperti Barnabas, dia bangun hubungan kan? Bangun hubungan sama Saulus. Saulus ikut dia, saudara. Karena Barnabaslah Saul bertumbuh jadi Paulus, menjadi rasul terbesar yang pernah ada di dalam sepanjang sejarah. Kalau nggak ada Barnabas, mungkin Saul, saudaraku, sudah hilang. Ya, saudara. Mungkin di Tarsus dia udah tenggelam, saudaraku, tapi ada Barnabas. Nah, mari saudara, kita mau punya hati seperti hati Barnabas. Saya doain saudara, Tuhan, biarlah hati kami hari ini Tuhan, disentuh Tuhan, disentuh oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingat dulu kami diselamatkan. Karena ada orang yang punya belas kasihan terhadap kami. Kami ingat Tuhan, aku juga ingat Tuhan. Aku diselamatkan karena ada temanku Tuhan. Waktu SD, dia tidak pernah berhenti mengajak saya ke sekolah minggu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada Saul, ada Barnabas yang kau pakai. Tuhan, tolong kami punya hati Barnabas hari ini. Belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Tuhan, kasihanilah jiwa-jiwa yang hari ini Tuhan berespon di tengah COVID-19 ini Tuhan. Kami doakan setiap umat-Mu. Ampuni kalau kami Tuhan sibuk memikirkan urusan kami. Padahal begitu banyak orang yang lebih menderita dari kami. Begitu banyak orang yang tidak punya harapan, belum kenal Yesus. Kami sudah kenal Yesus. Mereka belum pernah mendengar Injil. Kami sudah ribuan kali mendengar Injil Tuhan. Mereka sekalipun belum pernah Tuhan. Tuhan ampuni kami. Lalu kami egois Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan. Hati seperti hati Barnabas. Yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan. Lawat kami. Biar kami jadi penuai-penuai yang efektif Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Saudara, kalau ada saudara yang ingin berespon, ya ingin meneguhkan message ini, ya persilakan, atau mungkin ada yang mau bertanya, saudara. Silakan. Ya, silakan di chat ada Bu Hence Naroma ya, boleh mungkin bisa open mic, share Bu apa yang dirasakan ya waktu Pak Edi hari ini sharing. Silakan Bu Hence, Pak Hence Naroma. Shalom, selamat pagi Pak Edi, Pak Hadi. Ya, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Ya, saya pagi ini betul-betul mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa ya, di mana kita semua sebagai penuai di akhir zaman harus memiliki hati seperti Barnabas. Ya, ini betul-betul pagi ini saya nangis ya. Tuhan begitu menyentuh hati saya dan saya percaya bahwa inilah hatinya Tuhan gitu ketika
kita punya hati seperti Barnabas. Jadi artinya mendampingi, menguatkan orang lain gitu. Dan bersyukur puji Tuhan di kompak kami ya, Pak Hadi, Pak Edi, saya mau bersaksi bahwa saya juga waktu pertama kali ketemu di kompak itu teman-teman termasuk saya ya, ketika saya melihat yang lain punya masalah, saya juga punya masalah gitu, tapi di dalam hati kecil rindu gitu untuk memberikan sesuatu. Jadi dari situ saya lihat apa kebutuhan mereka. Yang pertama kali saya lihat mereka mungkin belum tahu gimana saat teduh. Puji Tuhan saya kan udah tahu ya, apa yang saya tahu saya bagikan. Pagi-pagi jam 6 pagi di Manado, jam 5 di Jakarta, saya bangunin mereka gitu. Tiap pagi saya bangunin mereka, ayo kamu sama aku, pertama kita berdua. Saya ajakin mereka, ayo kita saat teduh sama-sama, saya ajarin kamu gimana cara menyembah, gimana cara gali firman, kita baca firman, gimana kita ketemu sama Tuhan, saya ajarin kamu. Itu dari nggak tahu apa-apa, puji Tuhan kita sekarang udah berempat, dan kemarin ya, hari ini kita udah multi dua-dua. Itu dari benar-benar yang nggak tahu baca firman sama sekali, nggak tahu berdoa, nggak tahu menyembah, saya temani dan memang itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya gitu. Jadi pagi ini benar-benar Pak Edi pencerahan yang sungguh luar biasa, yang betul-betul meneguhkan saya gitu, bahwa kita semua di akhir zaman ini harus punya hati seperti Barnabas, karena ketika urapan, kekuatan, talenta, karunia yang Tuhan kasih dan kita tidak punya hati seperti itu, nggak akan maksimal. Itu yang saya dapat ya pagi ini. Jadi betul-betul Pak Edi, saya berterima kasih kepada Tuhan lewat Pak Edi, saya kembali diteguhkan bahwa apa yang saya buat sama ini, itulah hati Tuhan. Terima kasih Pak Edi, Pak Hadi, puji Tuhan. Wow, thank you kesaksian yang sangat meneguhkan ya, saudara. Ini yang kita perlu miliki, hati Barnabas ya. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin meneguhkan atau mungkin bertanya atau mau kesaksian, silakan. Ya, silakan teman-teman bisa langsung open mic ya yang mau bertanya dan kesaksian. Ya, Kak Edi. Ya. Ya, saya bersyukur, Kak. Suaranya keras sedikit. Pagi ini waktu dengerin Kak Edi, kayak apa yang Kak Edi ngomong itu, saya benar-benar ngalamin kayak dapat peneguhan. Hari Kamis kemarin, dan Jumat kemarin, saya buka kelas SPK angkatan ketiga di dalam kompak Kak Edi, dan saya bersyukur Tuhan itu memang sudah siapkan penginjil-penginjil ya Kak ya. Jadi di dalam kompak saya ini saya ketemu 2 orang penginjil, memang 2 orang ini suka membawa jiwa baru, dan waktu dia kontak saya, Ivan, ini baru terima Yesus 2 dari Buddhis, harus bagaimana? Ayo kita buka SPK. Saya langsung respon nih, dan saya selalu ketika saya udah ngomong itu saya baru mikir, siapa yang ngajar ya? Terus jamnya jam berapa ya? Saya sudah 3 kali kompak sehari. Tapi Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan waktu saya merespon itu, saya tantang mereka, saya bilang, oke, kirim jiwa-jiwa itu ke dalam kompak, tapi saya minta kalian siapin pembinanya. Dan mereka siapin, mereka kirim, dan saat ini kita sudah jalan 2 hari di sesi kelas selamat, sesi pertama sudah kita lakukan, dan hari ini sesi kedua, dan itu saya sudah bagi tugas, saya langsung minta 2 orang, bersama saya 3 orang, kita ngajar bergantian. Saya bersyukur, dan mereka bilang, saya nggak pernah ngajar, Maven, nggak apa-apa. Jadi saya bilang, dengerin ini ya, dengerin pengajarannya Kak Edi dari YouTube, kalian catat dan ngajar. Dan bersyukur ya Kak, mereka antusias, mereka mendengar dan mencatat persis, dan mereka mengajar kembali. Saya bersyukur teman-teman ini mau ambil tanggung jawab, mau memfollow up jiwa,
meskipun mereka nggak tahu harus mulai dari mana, tapi saya bersyukur mereka mau lakukan itu. Dan saya melihat gitu jiwa-jiwa yang kita layani ini bertumbuh. Salah satunya ada satu jiwa yang memang kita sudah layani di bulan Mei kemarin. Ada Lily, istrinya Hengki ya, salah satunya di sini. Saya bersama teman kompak itu sangat bersyukur dan bersuka cita ya. Lily ini mengalami satu pertumbuhan, dia dari benar-benar jiwa baru terima Yesus dari Buddha, kita ajar di kompak SPK, dan saat ini dianya sudah bisa berdoa di koram doa pagi, bisa open mic, bisa nyanyi memuji Tuhan. Wow. Dan kemarin dia bilang saya mau melayani di KKR, dan saya masukin di grup KKR saya bertiga di situ, dan bersyukur saya melihat anak ini punya hati ya untuk menjadi penjangkau jiwa lagi, dan itu yang memang saya alami ya Kak Edi. Apa yang Kak Edi bicara hari ini itu benar-benar kita bisa lakukan di dalam kompak SPK itu luar biasa. Dan ketika kita melihat seorang bayi yang kita lahirin dia bisa makan sendiri, itu sukacita banget. Dan Lili hari ini sudah baca Alkitab Kak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dan sekarang dia ada di kitab Roma. Setiap hari dia rindu untuk baca. Tanpa disuruh, dianya membaca Alkitab itu sampai hari ini. Dia rutin baca, dan nggak hanya itu aja, dia bisa buat skor. Setiap hari dianya kirim skor lewat grup WA. Itu sukacitanya luar biasa, Kak Edi. Ya, itu yang saya bisa bagikan. Wow, thank you ya Maven untuk kesaksiannya. Nah, saudara, ini luar biasa ya. Ini waktu tuayan, saudara. Mari kita fokus jadi penuai-penuai yang efektif ya. Mari kita, saudaraku, punya hati seperti Barnabas. Nah, Maven ini lihat, dia modalnya apa, saudara? Dia akui bahwa mereka nggak punya karunia mengajar yang mungkin saudaraku bisa mengajar dengan seperti standar yang diharapkan. Ya, tapi ternyata jiwa baru itu, saudara, ya dia nggak perlu yang tinggi-tinggi standar ya. Kenapa, saudara? Ya jiwa baru dia butuh susu kan. Yang penting dia diterima di dalam keluarga, ya, kemudian saudara diajarin basic teaching, walaupun sangat basic. Jangan khawatir, saudara. Ya, bayi itu gitu, ya. Coba bayi kalau baru lahir, saudara, jangan ya kita kasih makan steak, ya, atau kasih makan gado-gado. Nanti dia muntaber, mundur teratur tanpa pemberitahuan, saudara ya. Jadi kasih susu. Nah, bagaimana kita kasih susu, saudara, yang nggak usah terlalu rumit-rumit dijelasin. Coba ibu-ibu kalau baru punya bayi, dia nanya dulu nggak, mau minum susu? Kan nggak gitu, saudara. Kasih aja minum susu, ya kan? Nggak perlu dijelasin, dia mesti ngerti dulu SPK itu apa, prosedurnya gimana. Nggak usah langsung aja, ya kan? Diajarin gitu. Nah, nggak usah. Nah, mana ada mama bilang begini sama bayinya, bayiku, mama akan mulai hari ini mengajarkan kamu apa manfaat susu. Ya. Nah, bagian ini mama akan tempuh dalam 10 session ya. Wow. Yang session pertama bahasa aslinya susu. Ya nggak perlu, saudara, bahasa aslinya. Ya, langsung aja kasih minum susu. Ya. Nah, nanti saya pikir Pak Adi, waktu berikutnya mulai minggu depan nanti kita ya akan memperlengkapi gimana kita praktek SPK di kompak ya. Kita memuridkan. Mungkin ini topik yang bagus sekali. Nah, saya akan minta nanti teman-teman yang sudah mulai praktek SPK di kompak, kesaksian, saudara. Beri encouragement ke yang teman yang lain. Karena ada orang berpikir, wah itu susah sekali. Ya, nah enggak, saudara. Lihat teman-teman kita ini ya, mereka lakukan, saudara, dengan
dengan apa? Dengan hati yang tulus, polos, mereka ya penuh belas kasihan. Aduh, mereka diberkati. Coba saudara, udah bisa baca Alkitab. Ini keren. Saudara kan janji Amos pasal 9 masih ingat? Ada percepatan, saudara. Kita akan kaget, betul ya, even jiwa-jiwa yang sekarang itu, ya kita kasih tumbuhnya itu beda sama zaman kita. Ini mereka lebih radikal, saudara, karena mereka lahir dari masa sulit ini. Ya, akan muncul nanti gerakan yang luar biasa, saudara. Ya, akan ada percepatan. Baru nuai, ya apa itu baru membajak sudah menuai katanya, ya kan? Jadi percepatan. Nah itu saya mau encourage saudara, ayo kita sibuk sekarang masuk ke dalam ya penuaian yang besar. Itu aja Pak Adi. Mungkin masih ada yang mau meneguhkan atau mau bertanya, silakan. Ya, saya mau meneguhkan Kak Edi. Ya, Terima silakan. kasih atas pengajaran yang semakin kami mengerti, kami melakukan, dan kami juga mengajar. Ya, jadi banyak sekali dulu ya kita kurang mengerti, ya terutama saya lah, kurang mengerti harus melakukan apa, terus juga kurang melakukan dengan konsisten, sehingga saya secara pribadi juga kurang mahir dalam mengajar, ya. Nah, ketika saya juga mendapatkan pengajaran, terus juga saya fokus ya, saya nggak mau tergesa-gesa lagi, saya nggak mau bawa jabatan sebagai pemimpin, sebagai koordinator apapun lah, saya mau masuk di dalam kompak, saya mau lakukan SPK bersama-sama dengan tubuh Kristus, luar biasa Kak Edi. Jadi kami bukan hanya baca firman, merenungkan firman, tapi kami melakukan secara bersama-sama. Ya, waktu kami belajar tentang SPK juga kami nggak kejar tayang, ya, ditargetin berapa bulan kita selesai, tapi topiknya kita bahas sampai meresap, ya, kita mengemak, ya, dikunyah, benar-benar dirasakan. Nah itu benar kayak dia. Tiba-tiba teman salah satu ya terbuka, ya teman kompak terbuka, akhirnya juga kita tanya Tuhan apa yang kita bisa berikan arahan, ya bukan hanya kita bahas firman, tapi ternyata kita diingatkan ini ada satu pribadi yang harus ngalamin pemulihan dengan istrinya, dengan juga pekerja ataupun juga gembalanya, kita doakan. Dan puji Tuhan ya, ketika kita dapat terus pribadi ini kita juga arahkan, ingatkan kembali, simple kayak di kita dapatnya pegang tangan istri sama peluk istri, ya di situ awalnya kita bingung, kita sampai bener nggak ya ini kata Tuhan ya, ternyata ya puji Tuhan ya bener gitu loh kayak di. Nah pribadi ini pas udah bisa pegang tangan istrinya, peluk istrinya, kita bersorak-sorai kayak di situ. Wah, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, disitulah kita merasakan apa yang pribadi ini rasakan. Ya pastinya kita juga harus bersuka cita, teman-teman. Jadi ini bukan suatu program yang dibuat oleh gereja atau manusia, tapi ini program yang digerakkan ya tentunya oleh Roh Kudus. Ya, kita melakukan pelayanan tubuh dan pelayanan roh, teman-teman. Jadi ketika pribadi ini ngalamin ya, pemulihan ya, kami berkenalan juga kepada istrinya ya melalui Zoom ya, walaupun jauh pribadi ini, tapi kita ngerasain deket sekali dengan pribadi ini. Kita kalau nggak ketemu kayaknya pengen tahu gitu, pengen tanya kabarnya. Sekarang kita terus ya ada hubungan yang dekat karena saya merasakan ya benar-benar bahwa kita jangan sampai berfokus berapa banyak ya jumlah yang kita layanin, tapi berapa banyak yang kita jadikan pribadi ini menjadi murid sejati. Ya, Amin. jadi jangan euforia teman-teman ya. Karena banyak sekali kita wah exciting gitu, tapi kita lupa jadikan pribadi ini menjadi murid sejati. Dan kita juga menerima pribadi ini sebagai keluarga tentunya ya. Karena kita pengen juga melihat mereka
mengalami bertumbuh ya, menjadi dewasa dan menjadi bapak juga buat teman-teman yang lainnya di mana pribadi ini ditempatkan. Jadi benar-benar exciting deh Kak Edi. Artinya kita nggak akan pernah putus asa dan kita nggak akan pernah menyerah ya. Kemarin kita dapat arahan, teman-teman jangan sampai menyerah ya untuk ngelayanin jiwa ya, model-model sekeras apapun. Kalau dikasihi, pasti pribadi ini berubah. Karena apa? Amin. Saya pernah ya, ada satu kejadian ya di mana saya juga ya terlalu temperamen kasar di dalam bergereja atau juga berkomunitas. Saya bersyukur ya ada satu pasang pribadi ya, orangnya juga ada di sini. Saya dikasihi sama pribadi ini dan saya diberikan kepercayaan. Disitulah saya ngerti arti kasih. Ya teman-teman jangan takut. Ya pasti Tuhan kasih ya satu pasang, satu orang yang akan mengasihi Anda. Ya bagian Anda adalah apa? Ketika Anda punya hubungan dekat dengan orang itu, Anda bisa menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada arahan daripada setiap tubuh Kristus. Itu yang membuat kita berdampak sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Kak Edi. Amin. Oke, wow. Pak Thank Hadi. you kesaksiannya. Nah, Pak Tadi saya Hadi, mau apakah masih ada waktu? Ya mungkin satu lagi ya. Ya, Karena Iya, Pak satu Hadi, lagi saya mau minta jam silakan Pak 8. Leo Rungkat. Silakan. iya. Pagi Kak Edi. Maaf Kak Edi nggak buka video ini Kak Edi ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Saya mendengar tadi Ibu Naroma dan Ibu Maven bersaksi tadi, kalau kita melihat pribadi yang memiliki kasih mula-mula itu Kak Edi, itu nggak perlu disuruh, nggak Iya. perlu digerakin, mereka akan bergerak sendiri Kak Edi. Sangat-sangat antusias. Namun ini kebalikannya Kak Edi. Satu masalah bagi jiwa-jiwa yang sudah lama gitu Kak Edi. Bagaimana menggerakkan mereka untuk mengalami antusias gitu Kak Edi. Satu contoh saja ya Kak Edi ya. Kita kan tiap pagi itu pasti mengalami pergumulan pada waktu pagi ketika mau datang kepada Tuhan gitu. Berbeda dengan jiwa-jiwa yang mengalami kasih mula-mula Kak Edi. Mereka tuh haus gitu. Sehingga datang kepada Tuhan itu penuh dengan sukacita, penuh dengan antusias. Tetapi perbedaannya dengan jiwa yang sudah lama gitu Kak Edi. Iya. Iya. Jadi Itu pertanyaannya ya. iya, itu yang Oke. yang menjadi pergumulan bagi, sehingga untuk melayani jiwa-jiwa itu untuk membangkitkan mereka agar, artinya tadi yang Kak Edi bilang kan ada satu loncatan gitu Kak Edi. Lompatan yang tinggi gitu ketika ada pergerakan cepat gitu, percepatan. Karena antusiasnya ini karena kasih mula-mulanya itu Kak Edi. Nah, bagaimana ini jiwa yang lama ini Iya. untuk ya, Iya. itu aja Kak Edi. Iya. Oke. Nah, kita harus hilangkan kepercayaan yang salah. Ya, ini banyak saya dengar nih dari orang Kristen. Lu ikut Tuhan, lu jangan pikir lu akan terus begitu loh. Nanti satu saat lu pasti akan kehilangan kasih mula-mula. Itu ajaran parah sekali itu, Saudara. Ya, itu dari orang yang memang punya pengalaman buruk. Dia jadikan pengalaman dia harus berlaku buat semua orang. Nah, Saudara, ayatnya bilang, kamu nggak pernah dibilang kehilangan kasih mula-mula. Kamu meninggalkan kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula itu tetap ada, Saudara. Kita yang meninggalkan. Oke? Nah, lalu nasihatnya apa? Bertobatlah dan lakukanlah perbuatan yang mula-mula. Nah, ingat Saudara, waktu mula-mula ikut Tuhan, apa yang Saudara lakukan? Hadi, waktu mula-mula ikut Tuhan, apa yang kamu lakukan? Coba. Ya kan, haus cari Tuhan, betul ya. Terus kemudian ya urusin jiwa baru, nah yang tadi itu kan. Nah, jadi untuk kembali ke kasih mula-mula sederhana sekali. Bertobat aja, Tuhan ampuni, aku telah kehilangan kasih, bukan kehilangan, aku telah meninggalkan kasih mula-mula. Nah, sekarang aku mau balik. Lakukanlah perbuatan yang mula-mula. Lakukan aja, Saudara.
Nanti kalau saudara lakukan pasti balik. Pasti kita kembali ya mengalami kasih mula-mula. Jadi simple, hati-hati dengan pikiran-pikiran yang nggak benar. Ya, kita buang. Nah, kedua, saudara, kita harus sering berdoa itu. Tuhan, aku berdoa kepada Engkau yang empunya tuayan, Tuhan. Utuslah pekerja-pekerjamu, Tuhan, supaya pekerja-pekerjamu boleh diutus pergi ke ladangmu, Tuhan, dan menuai. Doain itu. Kita nggak doain itu. Karena Yesus bilang, tuayan itu sudah menguning, ya kan? Ya, tapi saudara, pekerja-pekerja sedikit. Jadi Tuhan nggak pernah bilang begini, tuayan sudah menguning, tapi dolar sedikit. Nggak pernah. Tuayan sudah menguning, dia bilang, tapi rupiah sedikit. Enggak. Tuayan sudah menguning, tapi fasilitasnya kurang. Ya, tuayan sudah menguning, tapi kita nggak punya waktu. Bukan itu, saudara. Problemnya bukan itu. Problemnya tidak ada pekerja yang mau pergi. Ya, nah, jadi gimana? Kita doain pekerjanya, bukan doain tuayannya. Ya, di mana-mana tuayan udah siap dituai, di mana-mana. Tidak ada daerah yang sulit. Oh, Pak Edi nggak tahu daerah ini susah. Tuayannya masih hijau, Pak Edi. Saudara lebih percaya Tuhan Yesus apa penglihatan saudara? Tuhan bilang, udah menguning. Di mana-mana sudah menguning. Apalagi sekarang ini, saudara. This is the time. Ya, nah kita doain Tuhan. Utus pekerja-pekerjamu, Tuhan. Nah, kata utus itu ekbalo. Ekbalo itu tahu, saudara? Dorong mereka keluar. Tanda kutip, paksa mereka keluar. Jadi doa ini kita perlu doain, saudara. Nah, supaya Tuhan ya melakukan pemaksaan mereka keluar. Ya, karena ekbalo artinya juga adalah mengusir. Jadi usir setan pakai kata yang sama, ekbalo. Nah, saya mau tanya saudara, kalau Yesus usir setan, pasti keluar nggak setannya? Nah, pasti dong. Nah, sama kata yang sama. Kalau Yesus mengusir pekerja keluar, pasti keluar nggak? Keluar. Nah, tinggal kita minta, Tuhan, ayo Tuhan, usir pekerja yang ada di KTC ini, yang udah convert, usir mereka keluar. Ini pengertian ya yang positif ya, usir mereka keluar, paksa mereka keluar. Ya, kadang-kadang kita saudara nggak mau keluar itu karena kita udah convert zone. Terus kita fokus ke masalah kita. Nah, waktu Tuhan utus kita keluar, kita baru lihat, aduh, ada orang yang lebih susah dari saya ya Tuhan ya. Aduh, waktu kita udah kayak gitu, saudara, wah, kita siap jadi penuai-penuainya ya. Jadi ini doa yang paling berbahaya, Hadi. Doakanlah, ya nanti Tuhan menjawab. Haleluya, amin. Oke, saya kembalikan karena waktu. Nah, minggu depan kita mau belajar, saudara, bagaimana mempraktekkan SPK di Kompak. Ya, oke, silakan saya kembalikan. Ya, makasih Kak Edi. Ya, Lili, ini waktu sudah mepet, jadi nanti hari Rabu aja ya, kesaksian ya. Saya tahu Roh Kudus berkobar-kobar ya, udah angkat tangan nih ya. Ini udah jam 8 ya. Ya, satu tips ya teman-teman yang saya diingatkan untuk kita bisa follow up rame-rame adalah kita bikin WA grup kompak ya, dan kemudian sebelum telepon, kita telepon dulu teman-teman kompak kita, bisa WA call ataupun WA video. Nah, setelah itu bisa telepon orang yang kita follow up ya. Jadi jangan telepon satu-satu ya. Kalau telepon satu-satu nanti 3 orang telepon satu orang satu-satu mungkin kebanyakan. Jadi satu kali telepon aja. Nah, tapi kita hubungkan dulu nih 3 orang, kita WA call udah nyambung. Nah, baru kita teleponin jiwa barunya itu, ya orang yang kita follow up. Dan kita bisa bikin janjian. Kadang-kadang saya juga bikin janjian,
kita mau teleponan nih jam 6 sore gitu ya. Nah, jadi 4 orang ini janjian, jadi nanti ada 1 orang yang bisa start ya, mulai teleponin teman kompaknya, kemudian teleponin orang yang kita follow up. Ya, itu aja teman-teman saran praktis dari saya. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih Kak Edi, Kak Ros.